di belakang itu saya bermain berdua. Jadi di kamar belakang saya itu kan ada jendela ya bang, jendelanya kecil, terus ada ada hordeng yang transparan gitu bang. Oke. Nah di situ saya itu ada yang tok. Nah, saya namanya anak kecil kita kayak ada apa tuh dikirain ada orang. Itu posisi padahal masih sore bang, sekitar jam 4 sore atau jam 5. Pas saya tanya, saya sama teman saya itu lihat sesosok pocong. Tiba-tiba teman saya yang satu ini lagi diem di pinggir teras gitu. Jatuh bang. Itu kayak gak ada angin, gak ada hujan, dia tiba-tiba jatuh aja ke bawah. Langsung nangis, dan dia emang umurnya itu beda beberapa tahun sama saya, dia masih bocil lah. Nah itu dia jatuh. Ini ibu saya kaget. Ayah kemana? Hah? Ayah? Siapa yang lihat? Iya, tadi ibu lihat ayah. Iya tadi ibu lihat ayah. Ibu tanya, ayah katanya pulang, gak jawab. Terus ibu ikutin ke dapur. Dia jalannya cepet banget. Ikutin terus. Tiba-tiba ngilang katanya. Lah, kok bisa tiba-tiba ayah yang asli datang? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi di Dering Malam. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Seperti biasa, kembali lagi Dering Malam menghadirkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalamannya di sebuah rumah yang ternyata rumah itu ada sosok pocongnya nih. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Mungkin kita sapa aja dulu narasumbernya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Gilang ya? Iya. Oke Bang Gilang, tadi kita sempat ngobrol Bang Gilang kalau Bang Gilang ini punya pengalaman horor tinggal di rumah yang ada pocong ya Bang? Iya Bang, jadi di rumah itu satu keluarga, bahkan warga sekitar itu pernah diteror sama si sosok pocong ini Bang. Oke, itu di tahun berapa Bang? Itu dari saya kecil kisaran 2003 mungkin setelah saya pindah di situ sampai mungkin saat ini juga pemilik baru si rumah itu masih ada gangguan. Oke, tahan dulu Bang nih ceritanya ya. Nah buat teman-teman jangan di skip videonya, tonton sampai habis biar dapat nih kelengkapan ceritanya. Nah buat teman-teman juga yang pengen cerita kayak Bang Gilang di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau kirim ke email kita. Nanti semua linknya gue taruh di kolom deskripsi. Jadi gini Bang, dulu itu saya itu kan pertama kali itu emang rumah saya itu rumah kecil Bang. Kayak saya itu cuma kayak bertiga aja, orang tua saya sama saya aja. Nah, di rumah kecil ini saya itu kayak apa sih pernah mengalami hal aneh. Waktu kecil itu kata orang tua saya itu emang sering kayak sakit, terus sering kayak sering juga kayak kita itu kayak kedeketan gitu, terus nangis malam. Nah, gak lama kemudian saya mulai umur sekitar 5 atau 6 tahun ya Bang ya. Saya masih ingat itu walaupun umur segitu, itu waktu saya TK, kali lulus TK. Nah, di situ saya pernah tidur nih Bang. Di kamar kan saya udah dipisah tuh sama orang tua, jadi saya tuh di kamar belakang. Jadi saya tidur, saya bermimpi ada sesosok putih Bang lewat. Jadi posisi rumah saya itu kayak panjang, kayak ruang depan, ruang tengah, sama ruang belakang. Jadi ruang depan itu kayak ruang tamu. Ruang tengah itu orang tua tidur, dan ruang belakang itu ruang saya tidur. Jadi saya lihat itu dari pintunya kan lurus ya Bang. Jadi dia si sosoknya ini lewat langsung ke pintu keluar belakang Bang. Nah, dari situ saya masih kecil, saya gak tahu ya Bang itu sosok apa. Lama kelamaan di tempat itu tuh saya itu mimpi sampai 3 kali Bang. 3 kali saya mimpi ada sosok itu datang, lewat, keluar. Datang, lewat, keluar. Lewat-lewat aja nih Bang ya? Lewat dia, awal-awal cuma lewat aja Bang. Nah di situ saya kayak nggak curiga kalau namanya anak kecil, itu mah cuma mimpi. Dan anak kecil nggak bakalan kepikiran juga hal-hal kayak gitu. Cuma palingan bangun tidur itu saya langsung kayak, langsung kaget atau nangis. Kalau enggak namanya anak kecil lah. Nah lama-kelamaan, di ruang belakang itu, di ruang kamar saya itu main sama teman saya nih, anak kecil sama anak kecil gitu kan. Tetangga lah gitu ya? Itu emang teman kecil juga, emang tetangga juga.
bukan tetangga juga sih, dia emang rumahnya agak jauh, tapi orang tua saya itu berteman sama orang tuanya. iya gitu ya. di itu, jadi sering main. Dan di belakang itu saya bermain berdua, jadi di kamar belakang saya itu kan ada jendela ya bang, jendelanya kecil, terus ada ininya ada hordeng yang transparan gitu bang. Oke. Nah di situ saya itu ada yang ngetok itu. Nah, saya namanya anak kecil, kita kayak ada apa tuh, dikirain ada orang. Iya. Itu posisi padahal masih sore bang, sekitar jam 4 sore atau jam 5. Nah, pas saya tengok, saya sama teman saya itu melihat sesosok pocong. Jadi di jendela itu ada pocong. Gila. Nah di situ saya langsung teriak, teman saya pulang langsung ke rumahnya, saya di situ nangis bang. Oke. Nah gak lama kemudian, alhamdulillah kayak ekonomi keluarga itu sih maju. Oke. Usaha ayah itu maju. Akhirnya kita kayak keluarga itu memutuskan bikin rumah baru. Oke. Nah di rumah baru ini teror yang sesungguhnya baru dimulai. Oke. Sorry bang, itu rumahnya pindah atau di situ yang dibuat? Pindah. Oh pindah ya? Jadi si rumah pertama kan emang masih sekitaran bang, palingan beda 10 meteran atau 20 meter gitu. Masih di sekitar situ. Oke. Nah di situ akhirnya kita pindah, itu tahun 2003 saya masih ingat. Itu umuran saya sekitar berapa ya, 6 atau 7 lah. Nah akhirnya saya pindah ke rumah itu. Awalnya mulai itu di rumah itu emang udah aneh bang. Jadi sebelum diinepin si rumah itu, orang tua saya itu bilang katanya malam-malam itu suka ada suara di atas paranya itu bang. Kayak ada orang nimpuk. Nimpuk. Itu sebelum diisi, masih kosong. Iya. Kan kalau kayak keluarga saya itu kalau ada tradisi gitu bang, kayak misalnya rumah nih sebelum diisi itu harus dinginepin dulu beberapa hari. Gitu. Nah, di situ ada suara katanya aneh. Di situ aja orang tua udah mulai kayak enak. Tapi kan namanya juga rumah kan, mungkin masih kosong, masih baru. Akhirnya kita pindah, satu keluarga di situ. Gak lama kemudian si sosok pocong itu muncul lagi. Bang. Muncul lagi. Dia kayak ngikutin bang. Dari rumah sebelumnya. Iya, walaupun cuma beda sedikit dia ngikut. Nah di situ. Nah di rumah ini kita biasa aja nih, kayak awal-awal kayak biasa. Nah ada satu ketika saya itu udah punya adik kan bang ya, udah punya adik, dan dia juga umurnya udah ini bang, umur 5 tahunan 4 tahunan gitu. Emang dia itu beda sama saya itu beda dikit doang. Nah, di situ saya main kan sama adik saya. Mungkin saya di situ udah cukup dewasa kayaknya bang ya, kayak udah bukan dewasa sih, maksudnya udah mulai umur atau 9 atau 10 tahunan lah. Udah mulai ngerti lah. Udah mulai ngerti lah bang. Iya. Tapi masih ada jiwa anak-anaknya gitu. Akhirnya saya main kan saya itu main sama adik sama mamang saya. Mamang itu kayak saudara saya om. Iya, tapi om masih kecil juga, cuma beda 3 tahun sama saya. Oh. Okay. Iya. Nah di situ kita bermain. Itu rumah baru diisi ya bang ya, maksudnya nggak lama, palingan baru diisi sama kita, terus kita langsung pakai main lah, masih kosong-kosong gitu. Kasur aja masih di ruang tengah. Iya. Kamar masih kosong lah. Kita main di situ. Nah, pertama saya yang jaga, lalu tidak langsung 1, 2, 3, 4, 5 saya cari nih. Saya cari keliling kan di ruang tengah itu ada kasur ya bang. Jadi posisinya rumah saya itu pertama ada ruang tamu, terus ruang tengah, kamar 2, di belakangnya itu dapur, terus di sini ada ruang L. Itu nyebutnya ruang L tuh ruang buat masih kosong gitu. Nah di situ di ruang tengah itu saya itu ngelihat ada sosok kepala bang dari si kasur ini, di bawah kasur. Sosok kepala itu keluar terus masuk lagi, terus keluar masuk lagi, spontan kan. Saya kira mungkin itu adik saya. Akhirnya saya kagetin kayak, hoi, ketemu gitu. Ternyata kok rata bang, kayak si kasurnya itu kayak nggak ada siapa-siapa. Saya buka emang nggak ada siapa-siapa. Wah gila. Saya sampai teriak, saya lari keluar, ternyata di luar ada paman saya. Dia lagi diem di depan rumah dia. Emang rumah saya sama paman saya itu nggak terlalu jauh. Jadi di depan rumahnya. Saya tanya kenapa ada di luar.
saya ngelihat kepala keluar dari si kasur itu. Jadi dia katanya mau ngumpet di situ udah lihat kepala. Iya. Dia pas dia lihat nggak ada siapa-siapa. Sama nih. Akhirnya kan saya cari tuh adik saya, ternyata adik saya tuh ngumpetnya itu di lemari, di kamar. Di dalam lemari. Di situ udah kayak wah, ini tempat udah aneh. Tapi namanya anak kecil ya kayak biasa aja. Iya. Sampai kita itu akhirnya udah lama, udah masih setahun, kayak si terornya itu kayak pertama-tama itu kayak cuma gitu-gitu doang bang. Kayak misalnya kayak apa sih, mamang saya yang kedua yang udah dewasa, dia di rumah situ tuh kayak ngelihat ada nenek saya. Nenek saya. Dia lewat, terus ditanya lah sama paman saya, bu, dia itu kayak pulang kerja gitu, bu mau salaman, tapi kok dicuekin, sampai dia itu bilang, lah kok ibu marah sama saya, kenapa, saya punya salah apa, katanya gitu. Akhirnya dia itu kayak masuk rumah, terus dia kayak merenung lah, gak lama kemudian kita pulang, ternyata saya itu sama nenek itu emang ke rumah tante saya yang ada di Cipayung. Dan ternyata dia itu gak ada siapa-siapa di rumah itu, tapi dia itu ngelihat sosok si nenek saya ini. Lalu pas kita pulang, lah kok baru pulang katanya. Iya. Kemarin kan ada, enggak, dari kemarin nenek itu mau pergi ke rumah tante katanya sama keluarga saya. Terus kata dia kemarin ada di sini. Wah, kata nenek nggak ada, kita emang ada di Cipayung. Iya. Terus mau bilang ke kamu kan kamunya kerja katanya gitu, makanya kita nggak bilang, kan namanya kerja dulu itu paman itu kerjanya shift malam bang, kayak shift 3 gitu, jadi pulangnya pagi pasti. Dan dia nemu nenek itu waktu pagi itu. Sampai rumah itu ya. Sampai rumah itu. Yang sampai menyerupai ya. Iya, nah itu udah mulai aneh tuh. Cerita itu waktu saya udah meranjak SMP bang, masih SMA lah. Dan di situ ada saudara saya tuh dari Sukabumi bang. Akhirnya dia ikut tinggal di rumah saya karena dia itu alasannya itu pengen sekolah di salah satu SMK SMP, daerah sini, karena dia itu kan dari Sukabumi juga, mungkin bosen lah di kampung gitu, pengen di kota lah gitu, agak kota. Nah, akhirnya dia tinggal di rumah saya. Situ bang ada gangguan juga bang. Dia ngerasain juga, ternyata bukan kayak keluarga saya aja yang ngerasain gangguan, ternyata dia juga. Jadi ceritanya waktu itu saya itu lagi main PS ya, kita itu udah punya PS nih, PS1. Saya main PS, dia suka main kan, ikut main bola tuh, langsung main bola. Nah, tiba-tiba di pinggir kan rumah saya tuh ada tembok kayak ada rumah dulu biasanya. Kayak masih kosong, rumah kosong. Di belakang, samping? Di samping. Oh, samping. Kayak kalau dari sini kayak di samping. Iya. Dan saya samping, emang ada space kosong, tempat kayak naro-naro kayak barang-barang lah gitu bang, di situ. Akhirnya ada suara nih bang. Di situ kayak ada suara, gitu. Kayak anak kecil. Kayak teriak-teriak gitu. Ya saya bingung kan sama ini saya, sama ngomong saya, ada apa tuh? Coba lihat. Pas kita lihat dibuka, ternyata suara itu makin kenceng bang, kayak anak kecil menjerit gitu. Terus di situ kita langsung kaget. Paman saya itu langsung lari ke kamar saya bang, dan ditutup pintunya, sama saya sampai kayak, waduh, nggak bisa keluar. Ketakutan saking takutnya. Dan itu tuh bukan kejadian sekali doang bang, sering setiap malam itu di samping itu ada suara anak kecil itu. Nah, akhirnya gak lama kemudian kita itu dia udah kelas 3-an kayak SMP. Kita ngumpul nih. Kayaknya itu kita nonton bola bang. Nonton bola sama satu keluarga. Kita nonton di rumah. Nah, tiba-tiba di sini bang, entah nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kaca. Jadi di kamar ibu saya itu ada kaca kayak lemari. Di situ tuh ada kaca gede bang. Itu bukan kaca tempelan, yang kaca yang dempet gitu bang. Kaca gede, cermin atau kaca? Ya, cermin gede tuh. Jadi bukan yang ditempel tapi yang nyatu sama si kayunya gitu. Oke. Tiba-tiba hancur, berantakan. Itu satu keluarga dari ruang tengah bang. Kita semua langsung ke kamar. Kaca itu di bawah itu udah berantakan.
Gila. Disitulah mulai teror yang bener-bener yang bikin keluarga saya itu geleng-geleng kepala. Ada kejadian-kejadian apa nih gitu kan? Iya, ada apa kok? Kalau orang tua kan emang gak suka hal-hal yang kayak gitu ya Bang. Jadi mereka mikirnya mungkin jatuh. Tapi saya aja sebagai waktu itu kelas 3 ya masih SMP lah. Saya lihat, wah kok bisa kayak gini? Gak mungkin secara normal, gak mungkin jatuh, gak mungkin. Nah akhirnya kita nggak ada pikiran apa-apa, kita beres-beres lah biasa. Kita buang lah si kaca itu. Tapi hari demi hari setelah itu Bang, suasana rumah itu berubah. Mencekam lah gitu ya. Jadi mereka itu dalam tanda kutip mereka itu menampakkan diri benar-benar secara nyata Bang. Bapak saya itu kan kerjanya itu di Bogor Bang, di salah satu gudang beras Bang. Jadi emang dia itu pulangnya itu seminggu sekali lah. Jarang di rumah kalau kecuali emang lagi di libur apa gimana. Nah suatu saat saya itu lagi main tuh sama adik saya sama tetangga saya di depan. Ya sama maghrib. Ini waktunya maghrib. Nah di situ kita main-main itu waktu zamannya Indonesia Idol lah kalau nggak salah Bang. Ya kita nyanyi aja gitu di depan kayak ngehalu gitu kalau orang kayak zaman sekarang. Nah di situ tiba-tiba ibu saya itu keluar Bang. Kayak dia itu kayak ngobrol Bang, kayak ngobrol sama orang. Terus masuk ke dalam, terus dia lari ke samping rumah saya. Jadi rumah saya itu depan ruang tamu yang apa sih? Jadi dia itu muter dari depan ke ruang keluarga, terus ke dapur, terus ke L itu langsung ada pintu Bang. Dia langsung keluar. Tiba-tiba teman saya yang satu ini lagi diem di pinggir di pinggir kayak teras gitu. Jatuh Bang. Itu kayak gak ada angin, gak ada hujan, dia tiba-tiba jatuh aja ke bawah. Langsung nangis kan, dia emang umurnya itu beda beberapa tahun sama saya, dia masih bocil lah. Nah itu dia jatuh. Lalu ibu saya kaget. Ayah kemana? Hah? Ayah? Siapa yang lihat? Iya, tadi ibu lihat ayah. Ayah, iya tadi. Ibu lihat ayah. Ibu tanya, ayah katanya pulang, gak jawab. Terus ibu ikutin ke dapur. Dia jalannya cepet banget. Ibu ikutin terus. Tiba-tiba ngilang katanya. Lah, kok bisa tiba-tiba ayah yang asli datang? Gila. Baru datang. Ibu saya langsung bengong. Lah, tadi yang saya kejar, yang saya tanya itu siapa? Nah, di situ udah kayak, lah, si anak aja ini bisa mental loh. Sekarang kan ada yang jorong gitu. Nah di situ udah apakah si sosok ini yang tadi lewat sampai teman saya itu yang di pinggir jatuh. Wah itu udah jadi pertanyaan banget Bang. Wah ini rumah ada apa nih? Nah akhirnya itu kan cerita ibu saya dan akhirnya cerita saya sama paman saya. Jadi si Mamang nih ya? Iya si Mamang ini yang dari Sukabumi yang ikut numpang buat sekolah. Nah di situ posisinya itu malam Bang. Gue udah lupa tuh kayak apa sih waktunya kapan, jamnya berapa, pokoknya itu waktu malam waktu tidur lah. Waktu tidur itu gue kebangun Bang sama suara tangisan. Tangisan cewek di samping kasur Bang, bener-bener di samping kasur. Dia nangis kenceng Bang. Saya kan kebangun Bang, saya nengok ada sesosok kuntilanak lagi duduk di situ. Duduk di kasur? Enggak, di samping saya. Tidur apa duduk Bang? Duduk gini. Jadi misalnya kasur yang di bawah lantai itu di lantai di samping saya nangis. Nangis dia nangis kayak sedih Bang. Kan saya takut ya Bang. Saya muka saya langsung ke depan. Tiba-tiba di sini juga ada kuntilanak Bang. Jadi nindihin saya langsung aduh. Ini juga sama tapi dia enggak nangis enggak apa cuma diem aja yang nangis sebelah kanan. Sebelah kanan. Tuh udah merinding. Saya baca-baca Bang, sebisa-bisa saya aja saya baca-baca. Ini kuntilanak geser, tembus. Geser ke apa sih ke tembok sampai ke kamar saya kan di kamar di tengah ya Bang. Jadi di samping L. Di L yang misahin saya sama L itu cuma kayak jendela aja. Kalau pintunya ada lewat dapur Bang. Nah, di situ tembus. Dan di situ itu di L itu kan semenjak pindah itu L itu dibikin kamar buat si paman saya Bang. Nah di situ dia si kuntilanak tembus, terus yang satunya ngikutin, terus teman saya tuh teriak-teriak Bang. Nah akhirnya kan nggak tahu tuh teriak-teriaknya kenapa. Akhirnya pagi cerita,
Dia katanya disamperin kuntilanak. Nangis di deket dia nyamperin si kuntilanak itu ke dia. Nah, di situ saya langsung relate dong. Berarti yang saya alamin malam itu bukan mimpi. Beneran emang ya? Beneran. Dan dia geser. Itu bener-bener kayak saya lagi tidur bangun, gak bisa gerak, tuh ada kuntilanak kan nangis. Terus dia pada saya baca-baca dia ngegeser, ternyata ngeganggu paman saya bang. Gila. Dan itu bener-bener kata paman saya, di telinga itu bener-bener ada nyata. Emang secara kayak suaranya itu kan apa sih kedengeran gitu di dunia nyatanya. Dia aja sampai teriak-teriak nutup selimut gak mau denger itu suara kuntilanak, dan dia juga lihat katanya kuntilanaknya itu 2 sampai segitunya. Berarti sama apa yang abang rasain sama dia ya? Ternyata itu relate waktunya. Bener-bener dari saya pindah ke ke paman saya itu dia ngeganggu paman saya. Nah, situ udah mulai aneh nih rumah. Akhirnya gak lama kemudian saya itu kayak udah mulai SMA bang, udah mulai ngerti lah kayak hal-hal kayak gitu bang. Udah SMA, dan di situ baru si pocong ini muncul lagi bang. Nah, waktu itu saya itu malah kalem bang. Iya. Karena saya itu kan tukang main PS ya bang, masih bergadang gitu. Kalau bergadang malam-malam tiba-tiba ada yang di pintu. Ketok atau? Iya, ketok gitu kan pintu. Akhirnya saya kan curiga nih, saya ke depan tuh jalan ke depan. Saya nggak berani langsung buka pintu bang. Saya ngintip di jendela yang kecil bang. Ada jendela, jadi si pintunya itu ada key gitu, jendela kecil gitu. Ya. Nah, saya tanya dikit. Ada kapas bang. Kapas itu terbang gini. Jadi di depan itu kan emang ada kursi ya bang. Di depan rumah saya itu dekat pintu ada kursi buat emang buat istirahat lah, buat apa gitu. Di situ ada kapas dekat kursi itu kayak gini. Tak. Saya tanya. Saya liatin terus, kok berubah, lama-lama kayak ada asap bang, membentuk. Udah saya fokus tiba-tiba pocong gini. Iya, gini. Wow. Itu langsung kaget, bener-bener langsung saya langsung kabur ke kamar, udah tuh langsung tutup. Dan gak lama dari kejadian-kejadian itu ternyata si paman saya itu balik lagi bang dia. Balik lagi ke Sukabumi. Nah di situ malah saya yang sering diteror bang. Akhirnya setelah itu ya udah sih kayak mungkin apa ya, kok bisa senyata itu bang semaluk ini. Akhirnya gue itu kayak apa sih, setiap malam itu gue tidak bisa tidur bang. Sebenarnya nggak takut sih bang. Iya. Tapi si pocong ini ternyata makin eksis ke gue bang. Semakin. Jadi setiap saya tidur, ciri khasnya itu kayak apa ya, tidur tuh ngantuk bang. Jadi waktu tidur kayak langsung kayak bener-bener capek. Padahal mungkin gue itu orangnya kan emang senang bergadang nih. Kalau waktu zaman SMA tuh bergadang lah jam. Kalau SMA sih palingan bergadang nggak sampai pagi juga, jam 1 jam 2. Yeah. Tapi kalau datangnya di itu, gue tidur jam 10 aja udah lelap bang. Udah kayak mau abis tidur lagi udah lelap aja. Nah di situ gue kayak mimpi bang. Jadi mimpi itu gue ada yang manggil. Jadi kan posisi dapur ya, dapur. Itu ada yang manggil, gue ngikutin tuh ke dapur. Terus ke L kan, gue ngikut lagi ke L. Terus gue keluar. Jadi di luar itu dia lagi gini-gini. Si pocong itu. Dan itu dengan wajah dia yang benar-benar manusia. Jadi akhirnya gue tahu si pocong itu bentukannya itu manusia. Dia itu kayak badannya itu agak gempal bang. Agak gempal. Terus dia kumisnya itu kayak lebar gitu. Kayak apa sih? Tebal gitu bang. Jadi kayak senyum sih. Tetap aja bang namanya. Iya lah benar bang. Senyum kayak langsung creepy kan. Walaupun itu cuma mimpi. Gue sampai terbangun. Gue aneh kok ini sosok pocong mulai kayak sering bang. Di rumah itu. Iya. Gue sampai nanya-nanya ke orang tua, ini kenapa, bekas apa sih? Ternyata akhirnya orang tua ngasih tahu, ternyata dulunya itu di tempat itu tuh ada kuburan massal. Jadi tetangga gue kan ada rumah sebelah. Kalau dari rumah gue, belakang rumah di situ tuh dulunya itu kuburan zaman dulu. Akhirnya si mayat ini kayak si tempatnya itu dipindahin, dibangunlah sebuah rumah. Ini pemakaman ini dipindahin gitu ya? Iya. Jadi di situ jadi pemukiman. Dan si rumah itu emang deket banget dari rumah gue dulu, deket
Dari rumah gue yang sekarang yang di gue deket. Oke. Tapi gue bingung kenapa ini sosok pocong itu. Dari gue kecil itu ngikutin gue. Gitu. Iya, Kayak iya. seakan-akan dia pengen nunjukin. Kayak sesuatu. Kalau ke orang lain saya pernah gitu kayak nongkrong nih sama teman-teman. Kayak nyeritain bang gue kayak, nih gue di sini tuh ada pocong loh. Gue liatnya kayak mimpi tuh dia kumisnya, tuh ada kumisnya gitu gini-gini. Terus orang itu kayak nantangin gini bang, kayak temen gue tuh, alah deh bang kayak pocong kayak gitu, nih bang berani sini tunjukin ke gue. Dan besoknya dia sakit bang, tahu gak sakitnya kenapa? Oh, bang. Dia dimimpiin pocong berkumis, terus dikejar-kejar, terus bilangnya gini, gue minta rokok. Kata pocongnya sambil ngejar-ngejar, sambil palanya gini-gini, minta rokok sama orang ini. Iya. Dan akhirnya gue di situ, wah ternyata si sosok pocong ini emang bisa eksis ke siapa aja gitu. Sampai di kalau ke orang lain, kalau yang apa sih yang warga sekitar katanya si sosok pocong ini sering nunjukinnya mukanya hancur bang. Oke. Sampai ada teman saya sendiri, dia itu kan kelas indigo ya, termasuknya bisa lihat kayak gitu. Dia bilang sampai pernah tuh saya main itu posisinya saya udah keluar sekolah bang. Main ke teman gue tuh cewek, dia punya pacarnya itu indigo. Oke. Nah di situ gue main, dia langsung ngomong gini, gue diikutin sosok pocong katanya. Saya langsung nembak itu. Ah pocong? Iya. Gimana pocongnya? Ya model pocong gimana ya? Gue liatnya serem sih. Ada 2 sosok kata dia. Yang dia nunjukin ke orang itu pasti mukanya serem. Yeah. Lah gue di situ dari liat bang kayak, apa jangan-jangan pocong ini tuh yang ngeganggu gue gitu. Iya. Akhirnya gue di situ tuh kayak udah mulai terbiasa nih sama pocong ini bang. Gue udah mulai malah kayak penasaran. Iya. Ini sosok pocong itu siapa? Iya. Akhirnya di situ dengan penuh kesadaran gue selalu sebelum tidur tuh ngomong bang dalam hati gue. Mungkin ini gue belum ceritain ya bang, gue ceritainnya di sini nih bang. Jadi gue tuh dalam hati gue ngomong, ya udah lu kalau pengen ada sesuatu yang lu sampaikan ke gue, ngomong gitu. Lu ngomong langsung, walaupun lewat mimpi atau secara nyata. Iya. Dan akhirnya si pocong ini datang. Awalnya kayak gini doang bang. Jadi gue tidur, bangun malam melek-melek gini kan, kayak bangun kayak. Itu di pinggir gue bang ada bantal, kayak ada bantal guling. Iya. Mirip banget kayak yang di film-film bang, kayak bantal guling. Jadi gue peluk. Lah, gue baru inget. Nah gue kan gak ada bantal guling. Gue lihat dia. Bener-bener dia langsung kaget, hilang. Kayak gitu bang. Awal-awal gitu doang bang. Oke. Terus gue misalnya lagi ngapain gitu. Yang gue misalnya gue itu sebelum tidur kan, gue suka nengok ke ini ya, ke kamar L. Soalnya ada jendela kecil gitu bang. Jadi di situ tuh ada kulkas gitu. Kan udah ini ya bang ya, udah si saudara saya udah pindah kan, otomatis kosong lagi kan. Dan di situ itu emang ditaruhnya tuh kulkas. Dan gue akhirnya nengok kan lewat, wah ada kulkas nih kan. Iya ada kulkas, putih-putih kulkas. Dan akhirnya gue baru ingat ternyata kulkas gue itu udah dijual bang. Jadi nggak ada kulkas sih? Nggak ada kulkas. Jadi pas gue tengok, lah itu apa? Nah, walau dia udah kayak gitu bang, udah mulai nunjukin diri dia. Akhirnya suatu saat itu mimpi bang. Pertama itu mimpi itu mungkin gue udah berapa ya? Mungkin udah 2 tahun, udah sebelum kerja di apa mungkin gue. Nah, di situ gue mimpi si sosok pocong ini kayak dia ngikutin gue bang. Jadi dari belakang itu dia ngikutin, terus kayak pengen ngobrol sama gue bang. Tapi bedanya itu matanya itu udah dipakai kapas. Mukanya sama, tapi dia matanya kayak dipakai. Kumisnya masih ada itu ya? Kumisnya masih ada, kapas. Terus dia duduk, terus ngeliat. Gak lama kemudian, akhirnya gue itu mimpi yang bener-bener yang bikin gue jadi pertanyaan lah sampai sekarang. Nah akhirnya gue mimpi dia itu lagi posisi duduk. Mimpi dia lagi. Jadi kan gue emang di hati gue pengen penasaran nih pocong ini. Dan gak lama kemudian itu kayak sering nunjukin gue di mimpi. Akhirnya gue mimpi dia ada duduk di salah suatu tempat. Dia natap gue gini. Tiba-tiba gue langsung kepisan bang. Apa? Kepisan? Iya, pisan itu kayak ngelihat ini kehidupan dia bang. Oh, ke vision maksudnya ya, jadi terbuka penglihatan gitu ya. Gue lihat
ada segerombolan orang pakaian zaman dulu, lagi tangannya dia itu lagi diikat. Oke. Dan mereka itu yang bawa zaman dulu itu dia bawa golok. Dan dia itu digini, dia lagi kayak apa melas-melas, entah kenapa lagi itu langsung kepalanya itu Tembus. tembus. Gila. Dan itu darah semua bang, langsung darah. Akhirnya gua kayak apakah ini yang membuat dia maksudnya? Gue nggak tahu itu maksudnya dia itu emang meninggalnya itu karena apa, maling apa zaman dulu, apa kenapa gue nggak tahu tuh bang. Tiba-tiba seperti itu ya gue bangun langsung kaget. Sampai mikir kayak kenapa kok dia bisa sampai ngeliatin hal kayak gitu ke gue. Iya. Udah sih dari situ gue udah mulai kayak menerka lah. Gue sampai tanya-tanya ke orang tua, kayak nenek kan, nenek masih ada. Saya tanya, Nek, ini dulu tempat ini kenapa sih Nek kok bisa kayak angker kayak gini? Ya, nenek saya cerita kayak dulu itu kalau jam 8 gak ada yang berani orang keluar kalau jam 8 malam. Kenapa? Soalnya banyak apa sih kuntilanak lah. Di wilayah situ ya? Di wilayah situ. Emang dulu itu kan emang rumah cuma ada 1-2 atau paling satu RT pengen 10 rumah. Oh gitu. ya sedikit ya. Sedikit gitu. Dan di situ tuh emang terkenalnya angker. Nah di situ cerita lah. Kalau di tempat saya itu dulu itu emang tempat jagoan gitu bang. Jawara gitu ya? Jawara. Jadi mereka itu kayak termasuk salah satu buyut saya juga kayak gitu bang. Jadi mereka itu emang kayak apa sih, mereka nih misalnya ketahuan jawara nih, dia itu suka kayak apa sih, kalau ada orang nih panen diambil ininya dipakai. Soalnya percuma sama warga aja, kayak misalnya dibacok apa nggak mempan mereka, jadi mereka itu kayak preman aja bang, ngambil main misalnya punya apa, main sapi dipinta kayak gitu itu ngeresahin warga. Akhirnya si warga ini kayak nyari orang-orang dalam tanda kutip tanda pintar yang bisa yang apa ngebocorin ini kelemahannya orang ini kenapa. Dan banyak di situ kejadian itu jawara itu dibunuh sama warga sendiri. Ada yang dipenggal, ada yang ditusuk bambu, ada yang ini. Nah saya nggak tahu apakah si makhluk ini itu salah satu si yang dipenggal. Nah itu, dan dia kayak, nah saya juga curiganya sih masih kayak leluhur saya juga gitu. Iya. Mungkin karena melihat cucunya, mungkin saya itu emang agak sensitif, dia kayak pengen ini aja gitu. Iya. Nunjukin aja gitu. Tapi saya masih ragu aja sih maksudnya bang. Soalnya dia kayak sering ngeganggu bukan ke saya aja. Kayak ke warga sekitar aja sering. Dan kalau dia itu nunjukin ke warga sekitar itu ya bentukannya ya kayak apa sih, kayak pocong serem gitu bang. Iya. Bahkan yang terbaru aja kemarin bang. Kayak ada salah satu anak gitu di kampung saya itu nangis-nangis kejer ngelihat si pocong itu bang. Baru ini nih? Baru-baru. Kemarin ada lagi. Soalnya kan setelah kejadian itu akhirnya kan keluarga saya itu bangkrut bang. Kayak apa sih, bapak itu bangkrut. Akhirnya ekonomi ngedrop. Kayak entah kalau masalah si pocong itu emang kayak emangnya dia tinggal di sini, tapi makhluk yang lainnya gue gak tahu bang. Soalnya mungkin dalam tanda kutip kita bisa jadi kiriman orang kayak gitu, nggak ngerti gue. Pocongnya ini. Kalau pocongnya emang di situ. Kalau misalnya makhluk yang lain yang mengganggu, kiriman orang atau apa? Mungkin kiriman orang yang waktu pecah. Iya. Itu kayak jenis santet kalau kata orang-orang pintar kayak gitu bang. Tapi ya gimana lagi, keluarga gue udah kayak hancur. Tapi gue agak sedikit kebukanya itu apa sih, sedikit mungkin si story pocong ini kayak ini bang, gue udah agak ngerti dikit. Kenapa bisa sampai dia kayak gitu? Mungkin dia masih penasaran atau ada apa gitu. Tapi belum tuntas sih bang, soalnya sampai sekarang pun itu sosok pocong masih ada di situ bang. Masih ada bang? Masih bang. Bahkan terbaru kayak teman saya aja nih bang, entah kenapa misalnya bang, kan di tempat saya itu kayak ada teman lah. Teman itu dalam tanda kutip bisa gitu bang. Bisa. Saya panggil pocong itu pasti datang. Datang bang? Iya. Bahkan saat ini pun ada. Wah jangan lah. Makanya yang bikin gue kalau cerita dia itu pasti dia ada gitu. Yang kebayang mukanya. Iya. Bentuknya makanya aneh gitu. Iya. Dari situ. Gue gak tahu ya bang ya. Tapi setelah Bang Red itu gue pindah. Pindah dari rumah itu. Gue pindah lagi. Dari rumah itu ke tempat yang lebih better lah. Tapi masih lingkungan situ. Soalnya orang tua saya itu nggak mau jauh-jauh dari nenek.
Nah di situ akhirnya tapi kesini-sini itu ternyata si sosok pocong ini masih ada. Masih ada ya? Dan gue denger sih kalau nggak salah namanya itu Eman. Oke. Eman. Itu yang ngerti tuh. Iya, itu abang dapat dari mana namanya? Ya mungkin kayak dapat masuk aja gitu ya? Beberapa orang kayak nenek saya pernah digangguin sosok itu dan dia nyebutnya itu saya itu Eman. Oh dia nyebut nama. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah setelah dari situ memang kalau saya singgung soal dia pasti kayak suka datang gitu bang, terasa. Kalau kata orang-orang dalam teori bisa, dia itu setiap disebut kalau di daerah situ ya masih itu datang dan masih suka ngikutin saya bang. Oke. Dan salah satunya saya dapat cerita-cerita horor di kayak di pabrik apa di pabrik sepeda itu gara-gara dia bang. Soalnya dia sering ikut saya bang. Iya. Makanya itu sampai sekarang ya mudah-mudahan aja ya. Mungkin kalau misalnya dia emang manusia dulunya, ya minta doanya aja ya. Semoga dia tenang gitu. Betul. Tapi benar ya berarti kalau kita flashback dari namanya penglihatan yang abang lihat ketika itu mimpi ya, pas di visionnya itu. Visionnya itu mimpi. Pas mimpi ya. Memang ada historinya sebenarnya. Iya ada historinya kenapa dia ada di situ. Iya. Oke. Memang dan sebelumnya juga lingkungan situ ada pemakaman ya. Iya pemakaman juga. Atau mungkin dia dimakamin di situ? Bisa jadi soalnya apa sih orang-orang dulu banget itu. Jadi warga apa sih kayak keluarga saya apa warga-warga sekitar itu bahkan sebagian kuburan nggak kenal. Oke. Yang mana kuburan zaman dulu gitu kan orang-orang terdahulu nggak tahu gitu. Tapi kan di vision itu kira-kira bang kalau abang yang lihat dari penglihatannya itu ya tahun berapa itu? Mungkin ya namanya ini vision saya sih kalau nenek aja lahiran setelah kemerdekaan mungkin sebelum kemerdekaan. Sejauh ya. Sejauh banget. Soalnya kata nenek yang uyut saya itu kan waktu itu uyut saya masih hidup juga bang. Dia bilang katanya waktu dia kecil itu sering kayak didatengin Belanda kayak gitu. Padahal terus kalau cowok-cowoknya itu pada pergi terus cewek terus rumahnya dikosongin kayak gitu sih masih zaman Belanda kayak gitu. Iya. Dan zaman jagoan itu dulu itu kayak gitu bang sampai di kampung saya itu misalnya nih ada lakinya itu nggak pulang-pulang seminggu udah pasrah itu. Kadang kalau nggak meninggal ya kayak gitu. Iya. Soalnya zaman itu kayak hukum itu belum. Iya betul. Ya pokoknya siapa yang kuat dia yang inilah gitu, ya. Jadi benar-benar zaman jagoan itu sampai pernah ada salah satu kayak jagoan bilang, lu gak usah nyariin laki lu udah gua makan sampai segitunya. Gila. Soalnya katanya, jadi ada salah satu syarat kejagoan itu kalau kata nenek saya, kalau dia ngalahin nih misalnya 2 orang nih duel, kalau salah satu kalah itu biar nambah sakti satunya dimakan kayak kan dibagi. Buset. Makanya gue agak ngeri juga. Iya. Itu kayak film-film Vikings gitu-gitu ya. Iya gitu, kayak benar-benar itu real langsung dari nenek. Oke. Nah itu kan ada sosok Poci itulah ya. Nah di sebelum-sebelumnya tadi kan ada sosok kuntilanak, ada sosok kepala tadi itu. Nah saya mau nanya yang kepala itu kepala apa bang? Kayaknya masih sosok pocong itu deh. Masih dia ya? Iya soalnya kan yang saya lihat aja dia dipenggal kan kepalanya mungkin. Iya. Soalnya dari bentukannya masih kayak sama bang. Cuma bedanya kalau pocong kan ada pocongannya dia tinggal. Kepalanya aja gitu. Tapi kalau sosok kayak kuntilanak, kayak anak kecil, sama yang lain-lain gitu yang miripin kurang tahu. Itu cuma sekelebat gitu aja ya? Iya, soalnya ya begitulah bang, kayak di kamar mandi aja sering aja gitu ada tiba-tiba ada yang mandi padahal nggak ada. Sering bang kayak gitu. Sebenarnya orang rumah pun udah biasa dengan hal itu. Kalau misalnya sosok pocong ini sebelum ada kejadian itu kan sering ada ya. Iya. Tapi setelah kejadian yang kaca pecah itu mulai itu yang lainnya kayak. Oke, pemicunya dari kaca pecah itu. Iya, jadi yang lebih parah itu dari kaca pecah itu. Tapi yang abang kira itu kenapa kaca pecah itu apa? Orang kirim kah tadi? Kayaknya sih semacam kayak gitu bang. Soalnya saya tanya-tanya kan keluarga saya juga waktu jatuh itu benar-benar nyari-nyari kayak apa sih guru lah spiritual ya. Mereka cuma kayak orang tua saya itu pengen cuma nanya saya harus gimana nih lagi jatuh tiba-tiba mereka nyinggungnya ke situ. Katanya ada salah satu warga situ tuh gak suka sama kemajuan keluarga saya. Soalnya kan ayah sama ibu emang bukan dari keluarga berada. Jadi tiba-tiba naik itu mereka udah gak suka.
iri dengki ya, iri hasad gitu ya. Itu nggak sehat banget ya. Bisa sampai melakukan hal-hal yang kenapa harus seperti itu gitu. Yang bikin rumah itu angker ya salah satunya ya sosok pocong ini. Sama si makhluk ini. Iya karena datang ya. Sampai dengar-dengar sekarang pun masih kayak ada gangguan. Oh masih ada ya sekarang? Ada ya, yang terakhir kan itu yang anak kecil pocong. Terus kayak tetangga itu ada yang sering kesurupan. Gitu. Itu masih kisaran Depok ya Bang ya? Enggak kisaran Depok, itu Citerep. Oh Citerep ya? Citerep. Oke udah masuk Bogor ya berarti? Oke. Gila Bang, ngeri banget ya. Tapi akhirnya dapat jawaban ya, dalam arti jawabannya oh beliau ini dia ini tuh mungkin yang satu leluhur saya. Iya, yang abang lihat di vision abang itulah kan kayak gitu, luar biasa. Oke Bang, dari cerita abang yang udah abang sampein ini, kira-kira ada nggak pesan atau kesan yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya gitu? Mungkin dari segala kejadian ya yang saya alami, mungkin salah satunya ya mungkin ya banyak-banyak berdoa lah kayak di manapun tempat kita berada. Terus kita juga emang nggak tahu sih, kita juga harus hati-hati sama orang Bang. Yang kita kira baik ternyata mungkin dia yang salah satu penyebab. Gitu. Dan kalau mungkinnya di sekitar Anda misalnya ada hal-hal kayak saya gitu ya, kalau bisa bilang gitu. Ngobrol sama orang gitu ya. Yang lebih ngerti. Takutnya kan kalau ngobrol kayak sama orang-orang biasa mereka kalangin. Ada yang nantang kan. Ternyata hal-hal kayak gitu bisa berakibat fatal. Kayak misalnya kan kalau saya itu sosok pocongnya itu cuma kayak ngeganggu, kayak pengen eksis aja gitu. Cuma nunjukin aja gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ada orang aja yang lihat hal kayak gitu, takutnya mereka malah jadi ketakutan lah, jadi stres lah, apa celaka lagi gitu. Makanya lebih banyak share-share aja, kali aja bisa ngebantu. Betul. Iya. Ya semoga kita juga doakan ya, kalau memang itu apa yang Mas lihat itu memang benar dulu dahulunya ada, maksudnya manusia lah gitu ya. Mudah-mudahan tenang. Mudah-mudahan tenang, diampuni dosa-dosanya ya, dilapangkan kuburnya gitu ya. Mungkin itu aja ya. Luar biasa Bang ceritanya, saya masih merinding tuh. Luar biasa ceritanya. Gila. Oke Bang, mungkin itu aja ya. Makasih sekali lagi udah udah ngulangin waktu untuk datang ke channel Dering Malam nih untuk berbagi kisah horornya. Nah, buat teman-teman juga yang pengen cerita kayak Bang Gilang di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau kirim email ke email kita, nanti linknya semua gue taruh di kolom deskripsi. Dukung terus channel Dering Malam dengan cara like, comment, and subscribe, dan sebar ke seluruh penjuru dunia agar kita semakin semangat menghadirkan narasumber-narasumber lainnya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Gua Raffi dari Dering Malam dan Bang Gilang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.